Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan Al-Ustaz, kita sama-sama muliakan. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai acara sentapan rohani Ramadan kita pada malam hari ini, malam yang ke-13, yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dasril Ma'arif dengan judul Membentuk Anak yang Soleh. Kepada Al-Ustaz kami persilakan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak yang saleh. Ini doa yang terakhir. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang berbahagia, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah, terutama nikmat iman dan nikmat waktu umur kita ini. Beriman kita, waktu kita isi dengan baik, itu menjadi amal soleh. Ada orang beriman dia tetapi dia lengah, dia tidak diisi, dia rugi dia. Ada orang punya umur dia tetapi dia tidak beriman dia. Ini tidak ada juga gunanya. Maka mari kita memanfaatkan apalagi bulan Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, di mana kita ini dari beriman diangkat menjadi bertakwa. Kalau sudah bertakwa itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jisiyah. Setiap kamu akan mendatangi neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan. Jadi kita ini semua nanti akan melewati neraka. Api yang sangat panas, ada jembatan kecil di atas dia. Tipis daripada rambut, tajam daripada pedang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan, summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan menyelamatkan orang
bertakwa. Dengan Ramadan ini yaitu kita capai ketakwaan. Jangan kita lengah kita. Kalau masih beriman belum aman dari neraka. Tetapi kalau sudah bertakwa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita capai yaitu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada malam yang singkat ini IKMI telah menetapkan judul yaitu membentuk generasi soleh. Bisa tidak pertanyaannya, bisa tidak dibentuk generasi yang soleh? Ini kan menjadi pertanyaan, Pak. Kalau bisa dibentuk, dengan apa kita bentuk? Hanya Nabi Ibrahim sekarang Nabi Ibrahim diminta yang pertama yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak cukup dengan berdoa saja. Perlu usaha kita. Doa tanpa usaha juga sia-sia dia. Maka berdoa dan terus berusaha. Apa di antara usahanya? Yaitu yang pertama usaha ini yaitu memilih pasangan. Ini biasa nih Bang. Jika di Lampung memilih pasangan. Sesudah itu boleh jadi memilih makan. Sekarang banyak lagi. Memilih permainan sekarang lagi. Banyak sekarang. Sesudah itu apalagi memilih pendidikan. Banyak yang harus kita tahu. Maka kalau bicara kita tentang anak yang soleh ini menjadi harapan kita semua. Tetapi tidak semudah itu untuk mendapatkannya. Dan terbukti semua orang ingin anaknya soleh. Walaupun bapak dia dan ibunya belum tentu soleh dia. Tapi kepada anak dia berharap betul. Kenapa Nabi Ibrahim saja minta dia? Tidak minta harta Nabi Ibrahim itu. Harta yang banyak. Kenapa tidak minta harta? Karena anak yang soleh lebih berharga daripada harta. Lebih berharga daripada kebun sawit, Pak. Kebun sawit itu mahal ya, tapi anak soleh lebih berharganya. Kalau anak soleh dia tuh terpelihara orang tua. Tapi orang tua punya kebun sawit 50 hektar, anaknya tidak soleh dia, itu bisa terjual kebun sawit itu. Alhamdulillah kalau kita tengok. Maka kalau kita bicara anak ini sekarang Pak, kita kalau bicara anak ini, Masya Allah, kita tengok ke kanan kita, Masya Allah, gembira, bahagia kita, senang kita, senyum kita. Kenapa? Ada anak-anak yang punya prestasi ya, Masya Allah. Ada anak-anak punya prestasi. Sekarang anak-anak di mana-mana masih belasan tahun sekarang. Anak-anak belasan tahun sudah dipakai untuk imam, bukan masjid yang kecil kadang-kadang. Masya Allah. Yang di belakang itu berdiri orang datuk-datuk. 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, dia umur belasan tahun. Tengok, senang kita, bahagia kita. Tetapi timbul pertanyaannya, apakah anak keberhasilan yang seperti ini itu terjadi dengan sendirinya? Kan tidak jawabannya. Perlu proses, perlu kerja keras. Ini usaha kita di samping doa. Kalau tengok kita ke kiri lagi, prihatin kita, sedih kita. Na'udzubillah. Kita tengok kalau sebelah kiri, anak-anak yang kadang-kadang kelakuan dia menyusahkan orang tua dia. Bagaimana kalau anak sudah di dunia saja dia menyusahkan orang tua, bagaimana di akhirat nanti? Kalau orang tua sudah mati dia nanti, bagaimana dia berharap untuk mendoakan orang tuanya? Menjadi investasi bagi orang tuanya. Maka itu perlunya kita membentuk anak-anak kita ini. Maka anak-anak ini kalau kita perhatikan, Masya Allah, tidak ubahnya seperti kertas putih. Kan bermacam-macam orang itu mengumpamakan. Ada seperti dikatakan seperti tanah yang subur, anak-anak itu ditanam apa saja jadi dia. Tengok tanah
Kalau ada lahan kita ditanam, masya Allah, ditanam sayur nanti sebulan panen sayur. Ditanam padi 6 bulan, 4 bulan panen padi. Ditanam dia jagung 6 bulan panen jagung atau setahun panen jagung. Ditanam durian 5 tahun, 10 tahun panen durian kita. Aneh. Tak upahnya anak ini seperti lahan dia menerima dia selama kita rawat dengan baik. Inilah anak-anak yang mau diharapkan kita itu. Perlu kita bantu anak-anak itu, tidak bisa kita hanya berpangku tangan menerima apa adanya anak-anak kita ini. Tapi kalau lahan tadi, masya Allah, dibiarkan lahan itu semak dia, tumbuh dia, semak belukar, dibiarkan, lama-lama jadi apa dia? Jadi semak tinggi dia. Kalau sudah jadi semak tinggi, apa yang terjadi? Ular mulai bersarang di sana. Boleh jadi mulai harimau bersarang di sana, atau jin dia di sana. Kalau itu sudah terjadi, maka lahan yang subur tadi bukan membawa kebaikan, tetapi membawa keburukan bagi kita. Sebab itu mari kita bersama, kita memang bisa dibantu anak-anak ini. Maka dibantu anak ini bersama kita. So anak ini masa depan, Pak. Ini apa usaha kita ini sekarang? Masjid ini sebagus apapun, semahal apapun masjid ini kita buat, kalau anak-anak kita ke depan nanti tidak ada yang akan isi, apa jadinya? Ini akan diteruskan usaha kita ini. Supaya ada yang menunggu ya, berkesinambungan dia masjid ini di dalamnya, dimakmurkan terus masjid ini. Kamu sudah dimakmurkan, masyarakat orang yang ikut membangun masjid ini semuanya itu dia mendapat kebaikan amal yang terus mengalir dia. Mengalir terus amal dia. Padahal tidak diketahui lagi kan orang sudah meninggal kadang-kadang. Siapa yang mulai membangun masjid? Tidak tahu lagi kadang-kadang. Namanya ketuanya dulu Bapak Fulan, sekretarisnya Bapak Fulan, bendaharanya Bapak Fulan. Masjidnya dulu dibangun 8 kali 8, sekarang 18 kali 18, besok berubah 28 kali 28. Nama bapak yang pertama itu berurut terus, itu akan terus mendapatkan amal yang mengalir di pahalanya. Ini perlu pembinaan, bukan anak yang soleh ini hanya sebatas untuk orang tua saja, lagi dia bermanfaat bagi orang lain. Demikian besarnya yaitu nilainya anak yang soleh ini ketika orang tua itu dia sudah masuk kubur dia. Sudah masuk kubur orang tua dia, masya Allah. Sudah tulang belulang dia, sudah lama dia meninggal, tetapi amalnya sudah terputus amalnya. Maka kata Rasulullah SAW, apabila meninggal anak Adam terputus amal kecuali 3. Sodako dia, ilmu dia yang bermanfaat. Sesudah itu apa? Anak yang soleh yang diharapkan. Makanya Al-Quran itu dia membagi anak ini kepada 4. Ada anak ini namanya perhiasan. Coba kita tengok apa itu. Itu orang kalau punya perhiasan dia, masya Allah, cincin emas besar dia ditaruh di jari manis. Itu jari manis selama punya cincin itu indah betul itu. Orang kagum melihat dia, masya Allah, pakai berlian lagi, mahal. Orang menengoknya kagumnya, tetapi begitu dilepas dia cincin, hilang kekaguman orang, kembali kepada asal. Ini anak sebagai perhiasan dia. Di dunia boleh jadi anak ini nanti dia berikan kebaikan kepada orang tua dia, dibangunkan rumah, dibelikan kendaraan dia, disiapkan semua keperluan orang tua dia. Tetapi begitu orang tua masuk kubur, putus hubungan dengan anak. Kan sayang ya kalau ada ibu yang dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada anak lagi namanya dia cobaan dia. Ini biasa anak menjadi cobaan bagi kita. Tetapi ada anak lagi menjadi
anak ini dia menjadi musuh dia bagi kita, bagi orang tua. Maka Rasul itu mengatakan, menjelaskan itu, laisa adu kallazi qataltahu kana fawzan wa in qatalaka dakhalta jannah walakinna allazi la'allahu aduwwun laka waladuka allazi kharaja min sulbi. Musuh kamu itu bukan hanya orang apabila kamu membunuh dia, kamu berada di pihak yang menang. Ini kan orang perangnya, jihadnya. Dan sebaliknya apabila kamu terbunuh, kamu langsung masuk surga. Adalah jihad nih Pak. Tetapi boleh jadi musuh kamu itu adalah anak-anakmu sendiri yang keluar dari sulbimu. Keluar dia dari sulbinya. Hamil dia, ibu dia 9 bulan, keluar anak itu, lahir anak itu, dibesarkan, disusui oleh ibunya. Sekarang kita tengok kadang-kadang dia menjadi musuh dia. Sekarang prihatin kita Pak. Maaf kalau kita katakan sekarang ada anak SD sekarang sudah pandai membunuh, anak SMP sudah jadi begal. Coba kalau kita dengar berita saja memilukan hati kita. Jangankan orang tua dia lagi, kita yang mendengar berita saja pilu hati kita, sedih hati kita. Bagaimana dengan orang tua yang punya anak ini? Lebih sedih lagi dia. Anak yang diharapkan dia untuk masa depan dia nanti, setelah dia meninggal dikirimkan doa oleh anak, tetapi di dunia sudah menjadi musuh bagi dia. Maka ada anak yang soleh. Kalau anak yang soleh ini Pak, masa bangga kita Pak. Kita saja tidak, kita yang punya anak itu, orang lain yang punya anak, tetapi kita tetap bangga. Apalagi yang punya anak itu sendiri. Maka keutamaan anak ini, kata Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala la yu'akhiru nafsan iza ja'a ajaluha wa innama ziyadatul umri bi zurriyyati shalihati yarzuquha al-abda fayad'una lahu min ba'dihi fayalhaqu du'a'uhum bil qabri fadzalika ziyadatul umri. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menambah umur seseorang. Apabila sudah sampai waktunya, umur kita tidak ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ditambah 1 menit, Pak. Tidak ditambah 1 jam, tidak ditambah 1 hari, tidak ditambah seminggu, tidak ditambah sebulan, tidak ditambah apalagi setahun ya. Begitu sampai waktunya umur kita itu, maka dipanggillah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasul itu, adapun penambahan umur itu yaitu dengan mengaruniakan kepada orang tua itu anak yang soleh. Diberikan kepada orang tuanya itu yaitu anak yang soleh, pasangan suami itu anak yang soleh. Di mana anak yang soleh ini nanti ketika orang tuanya sudah meninggal, dia berdoa kepada Allah untuk kedua orang tuanya itu. Maka doa itu sampai kepada mereka ketika mereka berada di dalam kubur. Maka yang demikian itulah dinamakan penambahan umur. Kalau sudah penambahan umur anak ini, artinya bukan hanya sebatas doa saja yang sampai. Luar biasa lah. Tidak sebatas doa saja yang sampai kalau demikian anak. Tetapi segala amal soleh yang dilakukan anak ini sampai kepada orang tua dia. Anaknya kalau sholat, orang tua dapat bagian di dalam kubur. Anak berinfak, orang tua dapat bagian di dalam kubur. Anak boleh jadi pergi haji, orang tua dapat bagian di dalam kubur. Apapun amal soleh yang dilakukan oleh anak ini, seolah-olah orang tuanya senantiasa bisa berbuat baik, beramal lagi. Dari mana dia peroleh? Dari anak yang soleh tadi. Maka demikian besarnya. Maka semua orang berharap yang wajar kalau Nabi Ibrahim AS ya. Tidak minta harta yang banyak ya. Tetapi apa yang diminta Nabi Ibrahim AS? Yaitu anak yang soleh. Karena itulah harta kita yang paling berharga pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja barangkali, mudah-mudahan kita dikaruniakan anak yang soleh nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi yaitu investasi bagi kita.
Ketika tukang berutang kita hancur dengan kita, tetapi amal-amal soleh tetap mengalir kepada kita di dalam kubur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan santapan rohani Ramadan tadi. Semoga mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya saya bacakan laporan keuangan Ramadan Masjid Ar-Rahman sampai dengan malam kemarin. Jumlah uang infak masjid Rp242.000. Jumlah infak anak yatim Rp228.000. Untuk petugas sholat tarawih pada malam ini, Imam Ustadz Aldo Irawan SPDI, Bilal Bapak Yasmi Yusuf. Untuk jadwal konsumsi sahur malam ini, Bapak Nurul Hadi dan Bapak Dadi. Untuk jadwal konsumsi berbuka besok sore, Bapak Hendra WSN, Bapak ST dari Munte, Bapak Edison, Bapak Suwandi. Waktu besok pagi 04:55 waktu Indonesia Barat. Untuk berbuka besok 18:31 waktu Indonesia Barat. Petugas protokol besok Saudari Ajija. Dan selanjutnya jadwal kuliah subuh besok pagi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Dr. Haji Sanusi Lubis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.